Periode angkatan tahun 1945 yang pertama, sejarah penamaan. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang mengambang pada pemerintahan Jepang di Indonesia. Jika Angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada folklore, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan Angkatan Penjaga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat. Maka, Angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Sebagai salah satu hasil dari pergolakan, karya sastra Angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial. Selanjutnya, surat kepercayaan gelanggang yang isinya yaitu, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai mengkilat untuk dibanggakan, tetapi memikirkan sesuatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami adalah menempatkan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari tahun 1950. Yang selanjutnya, karakteristik sastra angkatan 45. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu, bahasanya pendek, terpilih, padat, dan berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, individualis, yaitu lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan yang mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan yaitu humanisme, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dan keroncongnya perut lapar. Selanjutnya, karya sastra dan pengarang angkatan 45 yang pertama yaitu Kerikil Tajam, karya Chairil Anwar tahun 1949. Yang kedua, Deru Campur Debu, karya Chairil Anwar tahun 1949. Yang ketiga, Tiga Menguak Takdir, karya Asrul Sani, Rifai Apin, dan Chairil Anwar tahun 1950. Yang keempat, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Idrus tahun 1948. Yang kelima, Ateis, karya Akhdiat K. Miharja tahun 1949. Yang keenam, Kata Hati dan Perbuatan, karya
Trisno Soemardjo tahun 1952. Yang ketujuh, Suling, karya Utwi Tatang Sontani tahun 1948. Yang kedelapan, Tamberat, karya Utwi Tatang Sontani tahun 1949. Selanjutnya, pelopor angkatan 45 yang pertama yaitu Khairil Anwar. Beliau lahir di Medan tanggal 26 Juli tahun 1922 dan meninggal di Jakarta tanggal 28 April tahun 1949. Khairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Yang kedua, Asrul Sani. Beliau lahir di Sumatera Barat tanggal 10 Juni tahun 1926 dan meninggal di Jakarta tanggal 11 Januari 2004. Yang ketiga, Rifai Apin. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus tahun 1927 dan wafat di Jakarta pada bulan April tahun 1995. Ia pernah menjadi redaktur Gema Suasana, Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Keterlibatannya dalam Lekra menyebabkan dia ditahan dan baru dibebaskan tahun 1979. Yang keempat, Idrus. Beliau lahir di Padang tanggal 21 September 1921 dan meninggal pada tanggal 18 Mei tahun 1979. Beliau sastrawan dunia yang ia sukai yaitu Anton Chekhov dan lain sebagainya. Pada masa Lekra, Idrus memutuskan pindah ke Malaysia karena tekanan lembaga tersebut. Yang kelima, Akhdiat Kami Harja lahir di Jawa Barat tanggal 6 Maret 1911 dan meninggal di Canberra, Australia pada tanggal 8 Juli pada 2010. Kiprahnya guru taman siswa, redaktur Balai Pustaka, Kepala Jawatan Kebudayaan Perwakilan Jakarta Raya, dan dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang keenam, Trisno Soemardjo. Beliau lahir tahun 1916 dan meninggal pada tanggal 21 April 1969. Selain sebagai sastrawan, beliau dikenal juga sebagai pelukis. Yang ketujuh, Utwi Tatang Sontani. Beliau lahir di Cianjur tanggal 1 Mei 1920 dan meninggal di Moskwa pada tanggal 17 September 1979. Ia adalah utusan dalam Konferensi Pengarang Asia Afrika di Tashkent, Uzbekistan pada tahun 1958. Utwi mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Moskwa. Yang terakhir, perbedaan Angkatan Punjaga Baru dengan Angkatan 45. Yang pertama, Angkatan Punjaga Baru menitik beratkan pada perjuangan pembentuk kebudayaan persatuan bangsa. Pengarang menambahkan manusia Indonesia yang bercorak Indonesia pula. Sedangkan Angkatan 45 humanisme universal, memandang manusia terutama pada wujud hakikatnya. Masalah corak Indonesia menjadi soal kedua, karena tekanannya pada manusia universal. Yang kedua, pada Punjaga Baru yaitu gaya impresi yang lebih banyak terikat pada kesan-kesan luar dari objek yang dilukis. Sedangkan Angkatan 45 yaitu memiliki gaya ekspresi yang mengutamakan keaslian pengucapan jiwa. Yang ketiga, pada Angkatan Punjaga Baru romantik idealis. Sedangkan Angkatan 45 tidak memiliki lingkungan tertentu yang tetap, baik dalam wujud organisasi atau majalah.